Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbatis su'ada wa afadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama yang terhormat al-mukarramun, para alim ulama, aparatur pemerintah, jemaah sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari sama-sama pada momentum ini kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dari hati yang paling dalam. Hati yang benar-benar yaqdhah, bangkit dan sadar bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita. Nabi sering bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang senantiasa menggenggam diriku. Mata kita masih bisa melihat semenjak lahir sampai pagi hari ini bukan kemampuan dan kekuasaan kita. Demikian pula seluruh panca indera kita masih bisa aktif berfungsi, bukan kekuasaan kita, tapi semuanya adalah kekuasaan Allah. Dan Allah masih izinkan seluruh panca indera kita untuk berfungsi. Dan kita akan menghadapi satu waktu di mana seluruh panca indera kita tidak akan diizinkan kembali. Itulah namanya hari kematian. Allah lah yang mengatur semua urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi, sehingga tidak akan terjadi satu peristiwa besar maupun kecil di jagat raya ini tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbaik sangkalah atas apa yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Kita akan bahagia dan kita akan mendapatkan hikmah-hikmahnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada tanggal 12 Rabiul Awal ini ingin mengingat terhadap peristiwa besar. Peristiwa dilahirkannya junjunan alam Sayyidul Anbiya wal Mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam kelahirannya, iblis menjerit dengan teriakan yang keras, penuh emosi dan penyesalan. Ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Rona inna iblisa ronna arba'a ronnatin. Iblis itu menangis, menjerit, penuh emosi dan penyesalan dalam 4 peristiwa. Pertama, hina lu'ina, ketika dilaknat oleh Allah karena tidak tunduk kepada perintah Allah, sujud kepada Adam. Kedua, hina uhbita, ketika diturunkan dari surga ke bumi, menjerit. Ketiga, hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi 12 Rabiul Awal 14 abad yang lalu lahir ke muka bumi, iblis pun menangis dengan sejadi-jadinya. Kenapa menangis? Nabi adalah musuh besar iblis. Musuh besar iblis. Iblis itu pinginnya manusia itu apa? Masuk neraka semua. Dengan dilahirkannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi diberikan syafaatul uzma, diberikan pembebasan orang yang punya dosa besar, sehingga dimasukkan ke surganya Allah. Itulah yang membuat
iblis di malam kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjerit, menangis sejadi-jadinya, sakit hatinya. Dan yang terakhir, iblis menjerit, menangis sejadi-jadinya hina unjilat suratul Fatihah. Ketika Nabi Mi'raj Allah berikan surah Al-Fatihah, maka iblis pun menjerit. Kenapa surah Fatihah itu banyak nama dan kemuliaannya? Kalau kita nih pingin pengajian, kita berwasilah baca surah Fatihah biar berkah. Mau makan biar berkah, baca surah Fatihah. Selalu surah Fatihah ini menjadi kunci, karena memang iblis gak suka dengan diturunkannya surah Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu sekalian, mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering yang terlupakan di setiap peringatan Maulid Nabi yang dikisahkan kehebatan Nabi. Betul apa enggak? Betul apa betul? Ada yang lupa, Nabi sudah hebat, tapi penyebab hebatnya ini yang jarang dikupas. Siap nggak dikupas di pagi hari ini? Siap nggak ngamalinnya? Jadi gini, orang mengangkat Nabi, menyebut Nabi, mengkisahkan Nabi ba'dal bi'tsah, setelah Nabi diutus, setelah Nabi menerima Al-Quran. Tapi qoblal bi'tsah, sebelum Nabi diutus, ini yang sering terlupakan. Padahal qoblal bi'tsah ini ada peristiwa-peristiwa penting. Sebab Nabi diutus oleh Allah tidak tiba-tiba. Makanya kalau kita di dunia ini banyak musibah, jangan sedih. Kalau terbuka hakikatnya ujian dari Allah menempa hati kita supaya punya hati emas. Nabi lahir punya ayah apa tidak? Sudah tidak berayah. Usia 8 tahun ibunya meninggal. Kemudian diasuh oleh kakeknya, Paman Abdul Muthalib, meninggal pula. Diasuh oleh sang pamannya, Abu Thalib, mengembalakan domba tetangganya, harus ke Syam. Pahit dan pahit kehidupan Nabi. Sengaja Allah ingin mencetak kolbu Nabi menjadi kolbu hati emas. Makanya Bapak Ibu sekalian, hari ini orang berlomba-lomba pingin cerdas, betul nggak? Anak kita pingin cerdas apa enggak? Biasanya ukurannya apa kalau cerdas itu? Apa? Rapot, betul nggak? Kalau naik ke panggung anak kita juara 1, tapi dari nomor 1, bukan dari belakang nomor 1-nya. Seneng nggak? Padahal baru sepotong cerdasnya. Itulah yang disebut dengan kecerdasan intelektual. Dalam ilmu tasawuf disebut alimul lisan. Baru cerdasnya sepotong, nggak masuk ke kolbunya. Ada kecerdasan yang lebih penting daripada kecerdasan intelektual. Kalau kecerdasan intelektual asal mau baca, betul nggak? Mau baca, mau denger, mau melakukan observasi lebih tingginya lagi, penelitian lebih tingginya lagi, banyak ilmu didapatkan, tapi ilmunya hanya sebatas di kepala saja. Banyak orang melupakan ada kecerdasan yang paling esensial, yang paling mahal. Itulah kecerdasan spiritual. Dalam ilmu tasawuf disebut alimul qalbi. Alimul qalbi. Hatinya cerdas, hatinya pintar. Metodologinya beda, bukan hanya baca, bukan penelitian. Nanti akan dibahas. Nabi dicerdaskan secara spiritual terlebih dahulu. Tadi perjalanan Nabi pahit itu sedang ditempa,
dicerdaskan kolbunya. Supaya kolbunya kolbu emas, kolbunya hebat, tangguh dan kuat dalam menjalani kehidupannya. Pertama, ada satu peristiwa di usia 4 tahun Nabi yang bersabda. Nabi diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Kebiasaan orang Mekah melahirkan anak, masa kecilnya dikekampungkan ke Taif, disusuan oleh Halimah. Usia 4 tahun sedang bermain-main dengan teman sebayanya, tiba-tiba datang Jibril alaihissalam menjelma menjadi manusia, membawa air Zam-Zam. Nabi dibawa ke tempat yang sunyi, teman-temannya bilang, Muhammad diculik, Muhammad diculik. Sampai terdengar oleh ibu susuannya Halimah, dan Halimah pun sedih. Ternyata Nabi dibaringkan, kemudian dadanya dibelah. Kemudian hatinya diangkat, lalu kata Jibril, "Hei Muhammad, aku bersihkan kolbumu dari kotoran hati dan tempat diamnya setan." Dibersihkan dengan air Zam-Zam, setelah bersih dimasukkan kembali ke dalam dadanya. Ternyata dalam kolbu manusia ada tempat diamnya setan, termasuk hati kita. Nabi dibersihkan oleh Jibril alaihissalam. Maka Bapak Ibu sekalian, musuh kita ini hebat apa enggak yang namanya setan itu? Kita bisa lihat setan apa enggak? Kalau setan, lihat kita. Kita bisa masuk ke setan apa enggak? Setan bisa masuk ke dalam hati kita. Bahkan kalau setan sudah masuk ke dalam kolbu, dalam kitab Ajaibul Qalbi karangan Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, majrodam, semua peredaran darah dirasuki oleh setan. Ke mata, kalau lagi dirasuki setan, sukanya baca Quran atau baca apa? Ibu-ibu, mana ini ibu-ibu nih? Oh ada di sana. Ibu-ibu, kalau mata kita dirasuki setan, yang enak lihat apa? Ngajak ke suaminya, cuci mata ya, ke mall, lihat baju, fashion gitu kan. Kalau dirasuki setan, enaknya baca Quran ya. Setan masuk ke majrodam, tempat peredaran darah, ke lisan kita. Apa yang sering diucapkan ketika lisan kita dimasuki oleh setan? Ghibah, fitnah, hoax, berbicara yang tidak bermanfaat, berjam-jam di mall, di pinggir jalan. Tapi untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir, betapa susah. Ke telinga, ke tangan, ke kaki. Kaki pinginnya jalan-jalan kemana aja tuh. Itu setan. Masuk ke kolbu, majrodam. Kemudian ke semua peredaran darah, masuk setan. Maka Bapak Ibu sekalian, Nabi terlebih dahulu dicerdaskan kolbunya. Dengan cara tadi ditempa dengan musibah dan musibah sekaligus. Mencerdaskan kolbu harus dibersihkan kolbu. Pertama, minal amrod al-qalbiyah, penyakit hati. Bapak Ibu sekalian, kenal dengan penyakit fisik? Apa aja yang berbahaya? Stroke katanya, apa lagi? Jantung, apa lagi? Gagal ginjal, apalagi? Kanker kantong kering. Kenal semua? Takut apa enggak? Bahaya apa tidak? Masih kecil. Bilang masih kecil dibandingkan dengan minal amrod al-qalbiyah, penyakit hati. Lihat awal surah Al-Baqarah. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Kira-kira penyakit kanker, jantung atau apa yang dimaksud? Dalam hati mereka ada penyakit hati. Tidak diobati, fazadahumullahu maradha. Allah tambah penyakitnya. Kalau bicara penyakit hati, kira-kira ilmu apa yang harus kita pelajari?
supaya tahu dan bagaimana cara mengobatinya. Ilmu tauhid, ilmu fikih atau ilmu tasawuf? 100 untuk Pak Anton. Tadi soalnya pagi-pagi sudah diskusi tadi. Bapak Ibu sekalian perhatikan. Para ulama merumuskan agama kita ini ibarat bangunan masjid ini, ada tiangnya. Disebut arkanuddin, tiang-tiang agama itu ada 3. Pertama, ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu fikih. Yang ketiga, ilmu tasawuf tentang kolbu. Jadi 3 disiplin ilmu kata para ulama, termasuk kata Imam Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah dalam kitab Al-Maqasid An-Nawawiyah. Beliau membahas tentang ilmu tauhid Asy'ariyah, ilmu fikih madhab Syafi'i, dan kemudian tentang ilmu tasawuf, pembersihan hati. 3 disiplin ilmu sama kedudukannya, sama pentingnya. Nah, jadi ahlan wa sahlan. Allah. Siap. Lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi rukun agama kita ada berapa? 3. Yang pertama adalah ilmu tauhid, keimanan. Rukunnya ada berapa? 6. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan qadar. Yang kedua, fikih. Disebut dengan Islam. Rukunnya ada berapa? Ada 5. Yang ketiga adalah ihsan, yang pada gilirannya disebut ilmu tasawuf. Tadi Bapak Ibu sekalian, qoblal bi'tsah, sebelum Nabi diutus, usia 4 tahun, masih kanak-kanak, Nabi dibersihkan kolbunya dari amrod al-qalbiyah, dari penyakit hati dan tempat diamnya setan di hati Nabi oleh Jibril alaihissalam. Sekarang Bapak Ibu sekalian, jadi ilmu yang spesifik membahas tentang penyakit hati, tauhid, fikih atau tasawuf? Ilmu tasawuf. Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Arba'in, beliau mengangkat ada 10 penyakit hati yang membahayakan. Kalau dibahas sampai jam 12, bisa nggak ini ngajinya jam 12 Pak Habib? Ibu-ibu kabur apa enggak? Kabur? Nggak jadi dah. Kayaknya boleh 3 saja ya Pak Anton, 3 saja dah. Dari 10, 3 dulu. 3 penyakit hati. Pertama adalah ujub. Apa ujub itu? Bangga diri. Karena ilmu, karena amal, karena keturunan, ada bangga diri. Nabi bersabda, salasun muhlikat, ada 3 hal yang membinasakan manusia. Suhun muto, yang pertama kikir, pelit, bin medit, koret, buntut kasiran. Yang kedua, hawan muttaba, ngikutin nafsu. Nafsu itu seperti anak-anak, gak ada batasannya. Sudah 1 pingin, 2 pingin, terus seperti itu. Dan nafsu itu hanya menuntut kepada mata'ul hayati dunia, kesenangan dunia. Allah ciptakan demikian. Zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa ila akhir. Zalika mata'ul hayati dunia. Allah yang menciptakan nafsu manusia, sukanya hanya kesenangan duniawi. Kalau terus ikutin nafsu kita, celaka. Yang ketiga, ijabul mar'i binafsi, dia bangga dengan dirinya. Sudah bisa tahajud seminggu, di hatinya kayaknya nggak ada di Cibubur sehebat saya tahajudnya.
terkena penyakit apa namanya? Ujub. Lihat dalam kitab Minhajul Abidin, masih karya Imam Al-Ghazali, kitab tasawuf terakhir dikarang oleh beliau. Ada yang disebut dengan aqobatul qawadih. Perjalanan ibadah itu kita hati-hati akan menghadapi aqobatul qawadih yang menghancurkan ibadah kita. Jangan nyaman dengan ibadah kita, merasa banyak bekal ibadah kita, tapi ingat ada penghancur ibadah. Penghancur ibadah ada dua. Pertama, ujub. Hebat amal kita, tapi jadi ujub. Bangga diri, seakan-akan kunci surga sudah dipegang. Itu bahayanya penyakit ujub. Sampai disebut qawadih yang menghancurkan ibadah kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, la yuprihka at-ta'atu li annaha barazat minka. Janganlah engkau senang dan bahagia karena bisa taat, kalau taat itu diyakini karena kemampuan dirimu sendiri. Kita bisa ibadah jangan diyakini, nih kemampuanku, nih bisaku, nih aku orang soleh. Tapi bahagialah engkau li'annaha barazat minallahi iyyak. Bahagialah engkau kalau ketaatan itu diyakini datang dari Allah, kado dari Allah untukmu. Itulah yang ikhlas, terbebas dari penyakit ujub. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang terbebas dari ujub, dia merasa nggak punya ibadah. Yang dimiliki hanya banyak dosa, bodoh, itu yang merasa dimilikinya. Nggak merasa punya ilmu, nggak merasa punya amal. Itu yang terbebas dari penyakit ujub. Ketaatan yang dilakukan bukan kemampuanku, tapi anugerah dari Allah yang diberikan kepadaku. Itu yang dirasakan orang yang terbebas dari penyakit ujub. Yang kedua, penyakit hati yang kedua adalah al-kibru, takabur. Takabur itu kakaknya ujub. Kalau ujub di hati, merasa hebat dengan ilmu, merasa tinggi status sosialnya di masyarakat dengan status sosialnya, merasa hebat dengan harta, merasa hebat dengan amalnya, lalu merendahkan orang lain, itulah takabur. Takabur kata Nabi dibagi dalam dua. Ada takabur kelas tinggi. Takaburnya kelas tinggi. Apa? Ibtarul haq, menolak kebenaran. Ayo Bapak Ibu sekalian, sekarang zaman Nabi atau zamannya para ulama? Yang membawa kebenaran sekarang siapa? Para ulama. Kalau kita tidak mau lagi menimba ilmu dari para ulama, itu adalah takabur kelas kakap. Takabur kelas apa? Kakap. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, jangankan takabur kelas kakap, sebesar biji sawi saja ada takabur di kalbu kita, jangankan masuk surga, mencium surga saja tidak akan pernah. Sebab orang yang takabur adalah ajhalun nas, manusia yang paling bodoh. Yang berhak takabur hanyalah Allah semata. Kita tuh makhluk yang hanya diciptakan. Yuk kita tafakur, apa awal kita? Awaluha nutfatun. Awal kita penciptaan hanya setetes sperma. Kalau sperma dikumpulin, didagangin keliling, kira-kira payu apa enggak? Tuh awal kita. Wa akhiruha jifah, dan akhirnya kita hanya jadi bangkai. Laku enggak kita? Makanya dikubur. Apa yang kita takaburkan? Apa yang kita sombongkan? Ilmu, harta, jabatan, semuanya akan berakhir. Ada sombong yang kedua, tadi menolak kebenaran dari para ulama, tidak mau duduk lagi, bisa ngaji sendiri, bisa belajar sendiri, bisa baca kitab sendiri, nggak mau mencari guru, nggak mau mencari ulama. Itulah takabur nomor satu. Ada takabur kelas dua, di hatinya merasa hebat, lalu merendahkan orang lain. Kalau merasa punya ilmu, merendahkan yang bodoh, melihat dengan sebelah mata. Kalau merasa kaya,
dia merendahkan orang miskin. Merasa jadi pejabat, dia merendahkan rakyat jelata. Merasa amalnya hebat, merendahkan orang yang masih di tempat-tempat kemaksiatan. Kalau dalam kolbu kita, Pak, kita sudah mau belajar ibadah, belajar hijrah. Lihat orang yang masih di KPKP di tempat maksiat, lalu kita mencibirkannya, itu ahli neraka. Takabur. Hari ini kita dibisakan ibadah oleh Allah, bisa jadi besok kita jatuh. Bisa jadi mereka sekarang di tempat-tempat kemaksiatan, Allah berikan hidayah, mereka bangkit menuju jalan Allah. Jangan takabur, termasuk dengan amal kita. Makanya serahkan amal, anugerah dari siapa? Bukan milik, bukan kemampuan kita. Itu takabur. Tiga kan ya? Janjinya 3. Nah, satu lagi namanya hasad. Apa hasad itu? Karohiyatuma an'amallah alal ghair. Benci kepada nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Tetangganya beli parabola, dia beli paramek. Halo, di Cibubur ada apa enggak? Tetangganya bangun rumah, dia yang kena kompor. Ada enggak ya di Cibubur ya? Ekstrim amat jawabannya, banyak katanya. Kayaknya kalau kayak ngaji begini mah insya Allah ya, penyakit hasadnya nggak ada kayaknya. Nabi bersabda, seberapa bahaya hasad itu. Iyyakum wal hasada. Jauhilah penyakit hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Karena penyakit hasad kalau ada dalam kolbu kita, itu membakar kebaikan seperti api yang membakar kayu bakar. Habis hasanat kebaikan-kebaikan kita. Gara-gara ada hasad di kolbu kita. Ingat, hasad itu biasanya yang satu lifting. PNS dengan PNS. Polri dengan, gimana Pak Anton tuh persaingannya tuh. Tukang beras dengan tukang, betul apa betul? Tukang emas dengan tukang emas. Yang satu ngantri rame, yang satu sepi. Ustadz dengan ustadz. Ustadz juga manusia. Yang satu diundang kemana-mana, yang satu nggak ada yang undang. Kata yang nggak diundang-undang, aduh ini punya apa itu amalannya? Ingat, hasad itu seperti itu. Menantu dengan menantu, dengan mertua. Sosial, dalam kehidupan sosial hasad itu. Orang yang mukmin sempurna itu, kalau saudaranya bahagia dia tahniah ikut bahagia. Kalau saudaranya sedih, takziah dia ikut sedih. Berarti kalau orang hasad, imannya kecil. SMS kata anak sekarang. Senang melihat orang lain susah. Atau susah melihat orang lain senang. Gak ada mendingnya itu. Itulah indikasi penyakit hasad. Masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atupihim wa tarahumihim kamathalil jasad. Nabi bersabda, perumpamaan orang yang beriman dalam saling mencintainya, saling mencintainya dan menyayanginya seperti satu tubuh kita. Idza shtaka udwun tada'alahu sairul jasad bisahari wal hummah. Apabila satu anggota tubuh kita sakit, semua merintih, tidak bisa tidur dan demam semua tubuhnya. Padahal yang sakit mata kita. Itu enggak? Sudah kita gitu belum dengan sesama yang beriman. Tetangganya enggak bisa tidur kelaparan, dia nyenyak tidur. Inilah aspek sosial dalam agama. Bukan hanya sholat, tapi sholat berefek kepada aspek sosial. Bukannya saum, tapi saum berefek kepada aspek sosial. Bukannya zikir, tapi zikir beraspek kepada aspek sosial. Itulah Islam, ajaran yang sempurna.
3 saja ya, insya Allah yang 7 lagi Beb, tahun depan Beb. Oh maulid lagi, ya Allah udah dijadwal nih tahun depan 7 lagi nanti ditagih ini. Baru berapa? Ada nggak yang 3 di hati kita? Masih ada apa enggak? Ya Allah, mana nanti bekal kita? Habis semua. Bahaya nggak penyakit hati itu? Bahaya mana dengan gagal ginjal? Bahaya mana dengan jantung? Membuat amal soleh kita, membuat kebaikan kita luluh lantah. Ya. Nah, maka oleh sebab itu mari kita bersihkan. Nah Nabi, perhatikan, dibersihkannya oleh siapa? Nabi dibersihkannya oleh siapa? Jadi Jibril itu siapa? Gurunya Nabi, mursyidnya Nabi. Coba lihat surah An-Najm. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Nabi itu Jibril itu mualimnya Nabi, gurunya Nabi, mursyidnya Nabi, pengajarnya Nabi. Bahkan sebelum diutus Nabi, usia 4 tahun. Nabi dibersihkan. Itulah dalam ilmu tasawuf ada yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Al-Quran mengatakan qad aflaha man tazakka wa zakarasma rabbih fasalla. Sungguh sukses orang yang membersihkan jiwanya, kalbunya di seluruh penyakit hati. Baru dia bisa sholat dan bisa zikir. Tanpa dibersihkan hati terlebih dahulu, tidak akan sholatnya khusyuk, zikirnya tidak akan khusyuk. Ini urusan penting kalbu kita. Urusan terpenting. Maka para ulama mengatakan al-qalbu huwa jauharul insan. Kalbu itu adalah mutiaranya, esensialnya bagi manusia. Bapak Ibu sekalian, banyak orang sekarang memperhatikan fisiknya atau kalbunya. Mandi berapa kali kita sehari? Ibu-ibu perawatannya, skincare-nya berapa ratus ribu per bulan? Ibu-ibu berapa skincare-nya per bulan? Gak kehitung katanya. Yuk kita perhatikan. Yang akan kita bawa pulang kepada Allah, fisik kita atau kalbu kita? Dua-duanya. Fisik kita ini dari tanah, baliknya ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kalian, fisik kalian, jasmani kalian, jasad kalian dari tanah, makanya kembali kepada tanah. Tapi kalbu yang berasal dari tiupan ruh Allah, dari tiupan Allah, itulah yang akan kita bawa pulang menghadap kepada Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kematian nanti tidak ada manfaatnya harta. Bisa nolong harta kita enggak? Demikian pula anak-anak yang kita banggakan enggak bisa menolong. Illa man atallaha, kecuali orang yang pulang menghadap kepada Allah biqalbin, artinya membawa hati salim, yang selamat dari penyakit hati, selamat dari noda dosa. Sebab sekali kita berdosa, yang terkena noda hitam kalbu kita. Mata kita salah melihat yang haram, kalbu kita yang rusak. Orang yang membawa hati selamat. Jadi kalbu yang akan kita bawa pulang kepada Allah. Susah mana merawat wajah dengan merawat kalbu? Ya, seandainya kalbu kita itu seperti ini. Apa ini? Suruh rawat tempat tisu ini, gampang apa enggak? Kelihatan apa enggak? Bisa diraba apa enggak? Kalau kotor kelihatan enggak? Gampang. Coba lihat kalbu kita. Hasad. Kadang orang enggak berasa dia sedang berhasad. Dia takabur, dia ujub. Dia tidak merasa dia sedang berpenyakit. Dan kalbu itu dalam bahasa Arab kolaba, dia bolak-balik. Coba sholat tadi subuh berapa menit?
Mungkin ada 5 menit nggak? Dari takbiratul ihram kita niat sampai salam 5 menit. Bisa nggak terus kita menjaga hati kita dari kehusuan? Padahal cuma 5 menit. Hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Allah. Dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh sukses orang-orang yang beriman di mana salat mereka penuh kehusuan. Dari takbiratul ihram sampai salam dia menjaga hatinya, dijaga hatinya, selalu merasakan hadirnya Allah. Dari takbiratul ihram sampai salam. Berat apa susah? Berat apa susah? Di takbir sudah tersambung kepada Allah, pas sujud ingat cicilan motor. Innalillahi, susah amat. Lalu kuncinya bagaimana? Belajar tasawuf. Makanya ditugaskan Jibril alaihissalam. Demikian pula kita hari ini, carilah ulama, mursyid. Untuk apa? Membersihkan kolbu supaya tahu penyakit-penyakit hati dan bagaimana cara membersihkannya. Nabi saja pakai guru, apalagi kita. Sahabat dibersihkan kolbunya oleh Nabi. Lihat surah Al-Jum'ah ayat kedua. Wa yuzakkihim. Nabilah yang membersihkan kolbu para sahabat, kolbu orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Jadi kalau Nabi, Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu akidah kita ada 4 sifat yang menonjol, bukan hanya 4, tapi 4 itu yang pokok. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Bukan hanya 4, tapi 4 itu ummahatus sifat. Sifat pokok dari Nabi itu 4. Banyak sifat Nabi itu, tapi yang pokok itu 4. Wajib kita hafal. Pertama, asidku, jujur, ucapan, lisan dan perbuatannya sama, seia sekata. Kadang-kadang kita lisannya A, hatinya B, kelakuannya Z. Betul apa betul? Betul apa betul? Harusnya catat. Setiap hari itu di muhasabah, berapa kali saya berdusta? 3 kali, 4 kali. Tobatin besok supaya tidak terulang lagi. Itu orang yang menjaga merawat hatinya. Asidku, kenapa Nabi bisa asidku? Nah ini tadi Nabi dibersihkan kolbunya, jiwanya, supaya cerdas kolbunya, cerdas secara spiritual. Kemudian amanah, terpercaya. Gelar pertama Nabi yang menempel di tengah masyarakat, Al-Amin, orang yang terpercaya. Dikasih amanah, tidak pernah khianat. Mudah-mudahan para pejabat kita yang diberikan amanah oleh Allah, dan kita pun diberi amanah oleh Allah, menjadi orang yang terpercaya. Semua dapat amanah nggak dari Allah? Allah berfirman, Inna aradnal amanata ala samawati wal ar wal jibal. Allah telah berikan amanah kepada langit, bumi, gunung, mereka menolak. Fa'abaina ayyahmilna, tidak akan sanggup. Apa yang disebut amanah dalam tafsirnya adalah agama. Wa hamalahal insan, manusialah yang patut menerima agama ini. Jadi kita punya amanah yang sama. Jaga jangan mengkhianati agama. Jadikan agama prinsip hidup, junjung setinggi-tingginya. Jangan diinjak-injak agama. Prinsip hidup, hidup harus pakai agama. Itu yang dimaksud amanah. Amanah dari Allah, sampai langit pun, gunung pun tidak mampu memegang amanah itu. Manusia yang diciptakan oleh Allah yang pantas untuk menerima amanah agama itu. Maka peganglah prinsip agama dengan sebaik-baiknya. Dengan junjung tinggi agama setinggi-tingginya. Jangan pernah menginjak-injak agama dalam kehidupan ini. Maka Bapak Ibu sekalian, ada peristiwa di usia 35 tahun sebelum Nabi diutus. Ka'bah itu tempat yang sangat dihormati, tapi mereka sudah apa? Masyarakat Mekah menyalahgunakan. Di dalamnya ada 360 berhala. Padahal itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam untuk beribadah. Tapi dijadikan tempat syirik. Kalau mereka bertawaf nggak pakai baju, Pak, telanjang. Masyarakat jahiliyah di masa Nabi diutus ketika itu
terjadi banjir besar, Ka'bahnya rubuh. Lalu mereka dengan bangga membangun kembali setiap kabilah. Tapi di dalam Ka'bah itu ada properti termahal, namanya Hajar. Dari mana Hajar Aswad itu? Bukan dari kali, dari surga. Tahu semua, dihormati. Ketika ingin meletakkan Hajar Aswad di pojoknya Ka'bah, setiap kabilah pingin aku, pingin kami. Hampir mau terjadi peperangan. Ada orang bijak mengatakan, hei, daripada kalian berperang urusan itu, tanya aja ke Muhammad. Muhammad itu orang yang paling rajin ibadah dan orang yang terpercaya. Setuju semua datang kepada Nabi kita sebelum di atas diangkat jadi Nabi. Hei Muhammad, kami begini-begini. Bagaimana cara meletakkan? Terserah engkau saja. Siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad? Kalau Nabi orang yang ambisi, kira-kira siapa? Nabi aja meletakkan, orang yang paling hebat, betul nggak? Lihat, cerdas spiritual Nabi, cerdas hati Nabi. Serbannya buka, letakkan Hajar Aswad. Setiap pemimpin kabilah megang ujung sorban, hantarkan sama-sama dan simpen sama-sama Hajar Aswad di pojok Ka'bah. Bapak Ibu sekalian, sungguh luar biasa kecerdasan spiritual siapa? Nabi. Melepaskan egonya, melepaskan fanatismenya, melepaskan keakuannya, tapi mengangkat kebersamaan. Itulah orang yang cerdas secara spiritual. Membuat semua jadi gembira dan bahagia. Tidak terjadi perang. Di usia berapa? 35 tahun. Satu, tadi dibersihkan apanya Nabi itu? Pantesan bisa sidik ya, bisa jujur, pantesan bisa terpercaya al-amin. Kalau menghasilkan profesor mah gampang, betul nggak? Hasilkan profesor gampang nggak? Gampang tiap universitas. Tapi menghasilkan titel gelar al-amin yang terpercaya, tidak pernah khianat, itu yang susah. Maka kita belajar ilmu tasawuf, bersihkan kolbu kita. Itu sifat penyebab Nabi bisa jujur, bisa terpercaya, dan ujungnya beliau menjadi Nabi dan berakhlak mulia. Ada penyebab ini kita bahas. Yang pertama, tazkiyatun nafs, pembersihan hati. Kenali tadi penyakit-penyakit hati, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan. Lepaskan kolbu kita dari hasad, lepaskan kolbu kita dari penyakit ujub, lepaskan kolbu kita dari penyakit takabur. Lalu yang kedua, ada peristiwa besar sebelum Nabi diutus. Usia 40 tahun, Nabi itu orang kaya, rumah tangga kaya atau miskin? Kok agak ragu gitu? Bu, Pak, kaya apa miskin Nabi di usia 40 tahun? Kenapa? Ya, Nabi itu orang yang apa? Jujur usahanya, sukses di dalam bisnisnya, entrepreneur, dimodali oleh istrinya. Tapi hasilnya itu bukan dimakan sendiri, memperkaya sendiri, untuk sosial semua. Yang fakir, yang miskin, yang janda, itu yang disantuni oleh Nabi. Usia 40 tahun Nabi lari ke Gua Hiro, melihat masyarakat Mekah begitu jauh dari keadilan, jauh dari keadilan. Maka beliau pergi ke Gua Hiro, kurang lebih 9 kilo dari Mekah. Ada jabal, gunung namanya Jabal Nur. Naik kurang lebih 2 jam atau 1 jam setengah. Pernah ada yang naik gak? Angkat tangan. Alhamdulillah. Gimana Gua Hiro itu? Lempengan batu. Dikirain teh dulu sebelum melihat langsung seperti gua Pamijahan gitu. Bisa 1 RW masuk makan-makan di sana. Lempengan batu 2-3 orang saja. Beratapkan batu, lempengan batu. Coba Nabi seminggu di situ, apa yang dilakukan Nabi? Ini yang kurang dibuka, dibahas oleh para ulama.
Tapi ilmu tasawuflah yang membongkar itu semua. Apa namanya? Tahanus. Apa tahanus itu? Riyadhah wal mujahadah. Mengaktifasikan kolbunya dan menundukkan nafsu dunianya. Kasurnya, empuknya ditinggalkan oleh Nabi. Selimut tebalnya ditinggalkan oleh Nabi, bantal empuknya ditinggalkan oleh Nabi, istrinya ditinggalkan oleh Nabi, puasa Nabi di sana, berzikir Nabi di sana, mengurangi tidur Nabi di sana. Untuk apa? Mencerdaskan kolbu, mencerdaskan hati, supaya peka kolbunya dan menerima kebenaran dari Allah. Ini yang harus dilakukan. Ini penyebab Nabi mulia, ini penyebab Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin yang jadi penghulunya para nabi dan para rasul. Bukan satu kali Bapak Ibu sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu an, hubibtu bil khala ay bil khalwat. Nabi mencintai menyendiri di saat itu, di usia-usia seperti itu. Merenung, mendekatkan diri kepada Allah. Maka oleh para ulama diangkatlah ada 4 rukun riyadhah mengikuti Nabi di Gua Hira. Pengen tahu nggak yang 4? Ya. Sudah cukup apa enggak? Sudah cukup apa enggak? Terus. Nah, yang 4 dulu ya. Tenang, Lip. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali. Kalau kita pengen lihat Nabi, jangan hanya melihat sejarah hebatnya Nabi, tapi ini penyebabnya sebelum atau qoblal bisa. Ada 4 oleh para ulama. Baitul wilayati kusimat arkanuhu sadatuna fihi minal abdali ma baina sumtin wa i'tizalin daimi wal ju'i was sahri nazihil ghali. 4. Pertama yang dilakukan oleh Nabi di Gua Hira adalah asumtu, diam. Ternyata diam itu melatih hati. Kalau banyak bicara hati jadi mati. Sekali bicara bermanfaat. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, berbicaralah yang baik. Kalau nggak bicara yang baik, diam saja. Pertama asumtu, latih hati supaya hidup zikir kepada Allah dengan diam. Yang kedua adalah i'tizal. Kita ngurangi bergaul dengan manusia di waktu pagi dan sore. Dalam Quran bukrota wa asila untuk berwirid. Nah, siap wirid pagi sore enggak? Baca Quran, baca istighfar, baca kalimah la ilaha, baca sholawat, berdoa pagi dan sore. Pagi maghrib, setelah maghrib, sore setelah maghrib, subuh itu waktu pagi. Untuk apa? Uzlah. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus bermuamalah dengan siapa? Dengan Allah. Mengosongkan waktu. Kalau di kamar, HP-nya matikan, TV-nya matikan, pegang tasbihnya, baca Quran. Ini adalah bermuamalah kita dengan siapa? Dengan supaya cerdas. Capek kita ngobrol aja dengan manusia, bermuamalah terus dengan manusia. Capek apa enggak? Nah, saatnya kita bermuamalah dengan Allah. Ketiga, wal ju'i. Banyak puasa sunnah. Senin, Kamis. Kenapa Nabi ditanya puasa hari Senin? Sebab hari kelahiranku. Nabi tiap minggu muludan. Tiap minggu memperingati kelahiran Nabi dengan cara apa? Berpuasa di hari Senin. Kenapa berpuasa di hari Kamis? Kamis itu diangkatnya amal mingguan oleh malaikat hafadhah. Aku ingin amalku yang terakhir ketika diangkat ke langit, aku sedang berpuasa. Ada ayamul bid 13, 14, 15 setiap bulan apa? Setiap bulan. Siapa bangga? Ketika perut kita berlapar karena Allah, maka akan dicerdaskan kolbu kita. Jangan hanya Ramadan saja. Kita biasakan di bulan-bulan yang lainnya. Siap nggak nih latihannya? Nah, yuk Bapak Ibu sekalian, kita semangat untuk mencerdaskan apa? Kolbu kita. Yang keberapa? Yang terakhir, yang keempat. Wassaharin nazihil ghali. Bangun sepertiga malam. Kalau sudah sepertiga malam, bikin WA. Ya, membernya hanya 2, kita dengan Allah. Curhatnya hanya kepada Allah, munajatnya hanya kepada
sepertiga malam adalah waktu istimewa dari 24 jam. Ada sepertiga malam yang akhir. Yang jilu rabbuna ila sama'i dunya, sampai Allah pun turun ke langit bumi, tapi bukan zat Allah. Tapi yang dimaksud amruna, perintah kami. Disitulah Allah, siapa yang meminta aku akan beri. Siapa yang beristighfar aku akan ampuni. Sepertiga malam waktu istimewa, minimal untuk latihan 2 rakaat saja sebelum datang waktu subuh. Ini riyadhah yang keempat, yang terakhir. Itu diambil semua dari apa? Dari berujlahnya Nabi di Gua Hiro untuk mencerdaskan apa? Kolbu kita. Maka 2 hal penting inilah Bapak Ibu sekalian yang harus kita lakukan, yang harus kita berupaya supaya cerdas kolbu kita. Kalau cerdas kolbu kita, ibadah tuh jadi manis. Bapak Ibu sekalian, ibadah kita sudah manis atau masih pahit? Atau nano-nano? Karena kolbu kita belum menemukan Allah. Ayo kita berjuang, bersihkan kolbu kita, berzikir kepada Allah, luangkan waktu untuk bermuamalah dengan Allah, bangun sepertiga malam. Maka kolbu kita akan mudah, akan nikmat, akan mendapatkan kehusuan, meneteskan air mata di saat kita berzikir kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa disampaikan lewat peringatan Maulid Nabi Muhammad, dan pada gilirannya mudah-mudahan kita bisa ittiba, mengikuti sunnah-sunnahnya dan akhlak-akhlak beliau yang sangat mulia. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Mari kita muhasabah 1 menit 2 menit ke depan. Bapak Ibu sekalian, waktu terus berjalan tanpa henti. Bukan bertambah umur kita, semakin berkurang sisa umur kita. Pertanyaan besar kita, entah berapa hari lagi sisa umur kita. Ad-dunya irtahalat mudbiroh. Dunia semakin menjauh. Wal akhiratu irtahalat mukbilah. Sementara akhirat datang semakin mendekat. Dunia ini akan kita tinggalkan. Dunia ini hanya tempat yang sementara saja. Ada fase berikutnya, itulah alam kubur dan kemudian alam akhirat. Pertanyaan besar kita, sudah banyaklah bekal kita untuk dibawa pulang kepada Allah. Dibawa pulang ke akhirat yang abadi. Semua yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah. Jangan sepelekan walaupun sebesar biji darah. Ini semua akan dibalas oleh Allah. Apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa isian kolbu kita. Semuanya akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, Nabi bersabda, "Lau ta'lamuna ma'a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian tahu, hai para sahabat, apa yang aku ketahui hari esok. Hari esok ada sakaratil maut. Hari esok ada kematian, hari esok ada alam kubur, hari esok ada bisa bangkit dari kubur menuju mahsyar. Hari esok ada pemberian catatan amal, hari esok ada timbangan amal, hari esok ada sirot, timbang jembatan. Hari esok ada pengadilan akhirat di mana mulut kita dikunci, tangan berbicara, kaki memberikan kesaksian. Hari esok ada vonis surga atau neraka. Kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis dalam kehidupan dunia ini. Para sahabat di mukanya ada tempat mengalir air mata saking banyaknya menangis. Ketika ingat di masa jahiliyah membunuh anak perempuannya, minum minuman, berbuat zina. Setelah masuk Islam, dia menyadari itu semua, meneteskan air matanya. Kesempatan terbaik sebelum ruh kita ditenggorokan. Walaupun dosa kita memenuhi bumi ini sampai ke awan yang paling tinggi, sabda Nabi, aku ampuni dosa kalian. Di zaman Bani Israel ada orang yang sudah membunuh 100 orang, kemudian berhijrah, di tengah perjalanan meninggal, kemudian menjadi ahli surga, diampuni dosanya oleh Allah semuanya. Kesempatan yang mahal ini jangan disia-siakan. Mumpung Allah berikan kesempatan yang terbaik bagi kita, jangan putus asa dengan dosa kita di masa lalu. Tapi jangan jadikan dosa di masa lalu kita supaya kita merasa hina di hadapan Allah dan butuh akan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah sekalian, angkat kedua tangan kita.
Kita munajat kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin ghairad dhallina wa la mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Kami mengakui betapa banyaknya dosa yang pernah kami lakukan. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dosa kepadamu, tidak menjalankan perintah-perintahmu. Jatuh kepada larangan-laranganmu. Dosa kepada sama manusia, menjatuhkan nama baiknya. Menggibah, memfitnah, mengambil hak mereka. Ya Rabb, aku akui seluruh dosa-dosa kami. Dari mulai balik sampai pagi hari ini. Ya Rabb, ampunkan dosa kedua orang tua kami. Ibu yang telah besar jasanya, banyak jasanya. Mengandung kami 9 bulan, melahirkan, menyusui, merawat, wahnan ala wahnin, kesusahan di atas kesusahan. Ayah yang telah menafkahi, menyekolahkan, memesantrenkan kepada kami. Dan ada di antara mereka yang sudah tidak bisa ditatap lagi wajahnya. Dulu di masa hidupnya kami belum banyak berbuat baik kepada mereka, bahkan kami sering melukai perasaan mereka. Kami sadar di pagi hari ini, ya Rabb, ampunkan dosa-dosa mereka. Jadikan alam kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bersihkan hati kami, ya Rabb, dari seluruh penyakit-penyakit hati kami. Ya Rabb, hidupkan hati kami supaya bisa zikir selama-lamanya, kapanpun dan dimanapun kami berada. Ya Rob, kematian adalah kepastian. Engkau berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri yang sedang bernapas ini akan merasakan kematian. Kita akan terkujur tubuh kita selama-lamanya. Mata kita akan terpejam selama-lamanya. Ya Rob, jadikan kematian kami nanti kematian husnul khatimah. Mampuhkan lisan ini mengakhiri kalam dengan kalimah La ilaha illallah. Ya Rabb, jauhkan kematian kami dari kematian yang buruk, kematian su'ul khatimah. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Wahai zat yang maha kaya, limpahkan rizki yang berkah bagi kami. Jadikan semua rizki menjadi sahabat ibadah kami. Jauhkan rizki yang haram jadi malapetaka bagi kami di dunia dan di akhirat nanti. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, sinari hidayah keluarga kami. Jadikan anak cucu kami generasi yang berilmu dan bertakwa. Di saat kami sudah ada di alam kubur, ada yang menggantikan dakwah, ada yang menggantikan memakmurkan masjid ini, berdakwah dan menyampaikan kepada masyarakat yang lebih luas. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berikan kebaikan dunia mumpung kami masih hidup di dunia. Berkahkan hidup kami, berkahkan keluarga kami, dan berkahkan rizki-rizki kami. Wafil akhirati hasanah. Satu waktu kami akan masuk ke akhirat. Berikan hasanah akhirat kepada kami. Kumpulkan di mahsyar beserta guru kami, beserta nabi kami tercinta. Ya Rob, masukkan kami ke dalam surga Firdaus beserta nabi kami tercinta. Tutup rapat-rapat pintu neraka bagi kami dan keluarga kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah.